Shalom, puji Tuhan, semua baik-baik saja? Pasti, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah mendapat jaminan kemenangan dari Bapa Surgawi karena penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, sebelum kita memulai untuk menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih, kami selalu bersyukur. Rencanamu selalu indah dan ajaib untuk kami, dan termasuk rencana kemenangan yang kau sediakan untuk kami. Kami bisa meraihnya, kami mengalami kemenangan itu karena Yesus telah menjadi Tuhan yang telah menjadi pahlawan kami yang menang, dan itulah jaminan kami. Kami siap menerima firman-Mu dengan ditolong oleh Roh Kudus yang menjadi pengajar kami, sehingga tidak salah mengerti, tidak salah memahami akan setiap firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam firman 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, fungsi dan manfaat firman Tuhan itu luar biasa. Karena dalam firman ada kekuatan supranatural yang akan menjadikan kita baik. Bukan hanya baik menurut pandangan kita sendiri atau pandangan orang yang mencintai kita, yang senang kepada kita, tapi baik menurut pandangan Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, baik menurut pandangan semua orang terhadap diri kita. Luar biasa, bukan? Dan itu kuncinya adalah dalam kehidupan dengan firman. Karena di situ ada kekuatan supranatural yang akan apa? Akan mengajar kita, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita mengerti untuk mengenal Allah dengan benar, untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, untuk memahami rencana Allah yang luar biasa. Dan kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, mudah bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan menurut pandangan kita, itu bukan kesalahan. Tapi ketika kita perhadapkan dengan firman yang sudah hidup dalam diri kita, ternyata adalah sebuah kesalahan. Dan setiap kita tidak bisa memahami kesalahan sendiri, kecuali sekarang kita akan berkaca, bercermin diri sendiri dari firman, sehingga kita tahu bahwa ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Kita menjadi lembut hati, kita menjadi rendah hati, terbebas dari kesombongan dan keangkuhan. Nah, kemudian memperbaiki kelakuan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak roh, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan hal-hal yang baik dan sempurna. Itu semuanya diluruskan oleh apa? Firman. Itu semuanya diajar oleh apa? Firman Tuhan. Dan dia powerful. Ketika kita merendahkan hati, membuka hati, silakan firman-Mu Tuhan berbicara secara pribadi kepada hamba. Sekarang bekerja untuk menyatakan kesalahan kepada saya, mengajar saya, bahkan memperbaiki kelakuan saya. Dan yang terakhir, mendidik kita dalam kebenaran, mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran yang kita terapkan dalam hidup kita bukan kebenaran kita sendiri, atau kebenaran berdasarkan teori manusia, berdasarkan pemikiran manusia, tapi kebenaran dari Tuhan. Karena kebenaran dari Tuhan itu yang menjadi kita hidup di dalam terangnya, kita hidup dalam kerajaannya, kita hidup dalam kehendaknya yang sempurna, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita, kita hidup dengan kepastian jaminan yang hakiki. Nah, itu sebabnya kita perlu dididik di dalam kebenaran firman.
Jadi, mari bangkitkan gairah semangatmu hidup dalam firman, karena itu merupakan kunci untuk kita meraih kemenangan yang sudah tersedia dari penebusan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Anda diberkati. Kita berjumpa Jumat minggu depan di bulan November ini. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.